Welcome to my channel. ...128 hari lagi menuju pertandingan menghadapi Australia. Di Australia tentunya waktu memang masih lama, tapi biasanya nggak kerasa. Ya, tahu-tahu udah akhir tahun, tahu-tahu udah awal tahun. Tiba-tiba Februari kan nanti bukan tahun kabisat, jadi cuma 28 hari, tiba-tiba udah mau Maret aja. Nah, teman-teman masih dalam suasana euforia mungkin ya, setelah kita berhasil mengalahkan Arab Saudi sekaligus memanjat ke peringkat ketiga dari dasar klasemen. Tentunya banyak yang harus disiapkan. Meskipun yang gue bilang tadi masih ada 128 hari lagi berjarak ke tanggal 20, tapi masih ada beberapa hal yang akan kita ulas di sisa tahun 2024 ini. Yang pertama tentunya sebelum nanti gue ke isu soal Messilgers, soal AFF. Jadi AFF ini sudah firm akan dimulai kick off tanggal 18 Desember sampai dengan nanti kalau memang masuk final 2 dan 5 Januari. Jadi hampir 1 bulan lah, 1 bulan kurang 3 hari. Dan Indonesia ini akan menjadi panggung kita sebelum nanti kita akan ke kualifikasi round 3 lagi menghadapi Australia. Dan beberapa waktu lalu pelatih Sintayong di FX Senayan sudah memberikan statement bahwa yang diturunkan adalah U22. Kalau memang ini masih sama dan konsisten, maka yang dipakai itu umur 18, 19, 20 dan 21 ya, mentok 22. Nah, ini benar atau tidak kita nggak tahu. Tapi sebenarnya menurut gua nggak ada salahnya juga ya dimasukkan 3 atau 4 pemain yang sudah senior, katakanlah demikian, yang mungkin di klubnya nggak terlalu banyak dapat minute play. Misalnya mungkin Nathan, kita nggak tahu apakah Nathan masih tetap di Swansea, karena di Swansea dia pilihan ketiga atau bahkan keempat. Mungkin Marcelino Ferdinand, mungkin nggak tahu ya. Mungkin kalau Martin Paes banyak yang mengatakan dia kan lagi libur ya. Cuman ya come on lah, gue rasa kalau Martin Paes nggak perlu turun, biarkan dia menikmati liburannya dan biarkan yang pemain-pemain yang katakanlah selama ini jarang dapat minute play itu mendapat kesempatan di AFF nanti. Misalnya dari Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, kemudian juga siapa lagi ya, Malik Rizaldi mungkin. Dan juga saatnya kalau Sintayong mau coba-coba di sini, ya mulai dari formasi, dari pemain dan seterusnya dan juga taktik ya. Jadi nggak lama lagi ya, mungkin ke 8 Desember itu sekitar 10 hari lagi. Sekarang tanggal berapa ya, 21, 22 ya, sekitar 2 mingguan lah. Itu sekitar 2 mingguan. Jadi kita sambut AFF kali ini juga dengan optimisme. Dan ada informasi yang mungkin perlu kita ketahui semua soal format di grup ini. Nanti satu grup ada 5 tim, berarti kan 4 kali main, dan itu home and away. Jadi ada yang 2 kita dapat home, 2 dapat away gitu. Sebelum nanti semifinal kalau lolos, which is gue yakin 95% kita lolos, maka itu akan menghadapi full home and away. Misalnya semifinal kita ketemu Malaysia, ya maka kita akan main 1 kali home, 1 kali away, dan final juga demikian. Soal venue ini banyak yang bertanya-tanya. Memang terakhir kalau kalian ke website AFF atau ke Wikipedia mungkin itu dituliskan di situ venue kita itu pakai JIS. Tapi informasi yang gue dapat terakhir itu firm GBK, dan gue rasa seperti yang juga dikatakan Pak Erick Thohir, for the time being ya, GBK itu adalah stadion yang paling representatif untuk menggelar tim nasional Indonesia dengan kapasitas besar. Memang kalau kita lihat opsi-opsi yang lain itu seperti Pakansari itu lapangannya bagus, kemudian cuacanya juga enak ya, Bogor lah kita tahu semua adem, tapi kapasitasnya kecil. Kemudian kalau JIS bagus stadionnya, kapasitasnya besar, cuma supporting area-nya ini yang kurang, akses parkir dan lain-lain gitu. Jadi konfirmasinya itu Piala AFF nanti kita akan menggunakan lapangan GBK. Jadi ada 2 kali home tuh di babak grup ya. Kemudian itu soal AFF. Jadi kita berharap kita bisa bukan hanya untuk menggunakan laga ini untuk pemanasan dan untuk eksperimen ya, tapi juga kita berharap kita bisa memenangkan untuk memberikan boosting moral buat para pemain ya. Ini kaitannya dengan ke situ. Oke. Kemudian berikutnya soal tim nasional senior deh ya. Jadi karena gue bilang tadi 128 hari menuju pertandingan menghadapi Australia, ini nggak lama lagi sebenarnya ya. Kayak kemarin kita baru aja
membahas soal kegagalan kita di China, tapi kemudian tiba-tiba tahu-tahu udah menghadapi Jepang dan juga Australia. Dan nanti gak akan kerasa. Oleh karena itu buat teman-teman yang mau away nanti ke Australia, ini perlu persiapkan matang-matang ya. Jadi buat teman-teman yang punya niat, kalian punya duit juga belum tentu bisa mulus, karena ini agak lumayan challenging juga, mirip dengan China kemarin. Tapi bedanya kalau China yang jadi isu itu adalah soal teknologi. Jadi kayak kita WhatsApp mengirimkan, kalau gua ngirimkan video atau upload video itu susah, kemudian kendala bahasa dan lain-lain. Tapi soal pengurusan visa itu cepat, aman, cepat, murah. Nah, untuk ngurus visa Australia ini nggak gampang. Terutama juga mohon maaf ya teman-teman yang mungkin halaman paspornya masih kosong dan jarang berpergian ke luar negeri, ini akan jadi pertimbangan mereka. Oleh karena itu dan prosesnya juga lama. Jadi untuk appointment aja nih, misalnya teman-teman sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 21 November ya. Itu untuk dapat appointment, submit dokumen itu mungkin bisa-bisa 3 minggu lagi atau bahkan sebulan lagi gitu. Nah, kemudian submit, nunggu lagi mungkin hasilnya 2-3 minggu. Jadi paling sebentar itu, paling dekat itu harusnya 2 bulan atau bahkan 3 bulan sebelumnya kalau bisa. Nah, oleh karena itu saran gua, kalau teman-teman yang mau ngurus visa untuk away ke Australia, ini terlepas dari kotanya di mana nih, karena belum ditentukan, itu udah bisa mulai siapkan dari sekarang. Memang kesannya masih lama, tapi nanti nggak kerasa teman-teman ya. Jadi jangan diikutin tuh proyek Roro Jonggrangnya federasi yang suka atau PSSI yang suka last minute ya. Ini nggak baik lah. Nah, jadi kalian mungkin bisa appointment itu untuk kedutaan besar Australia itu appointmentnya akhir Desember. Karena biasanya udah sepi tuh yang ngurus. Orang udah liburan kan. Jadi ngurusnya tuh mereka kalau liburan Natal tahun baru itu udah dari sekarang, bahkan mungkin udah dari akhir Oktober untuk liburan Desember. Nah, untuk berpergian bulan Maret berarti kan itu kan ngurusnya bisa Januari atau Desember akhir appointmentnya, itu biasanya masih kosong. Ini masukan aja buat teman-teman. Jadi kalian bisa buka websitenya, dan itu bukan di kedutaan besar Australia yang di Patra Kuningan ya, tapi di VFS. Mereka tuh ada semacam perusahaan tersendiri yang ngurusin bagian visa, adanya di Kuningan City. Nah, untuk sebelum ke sana kalian harus appointment dulu. Nanti dikasih tahu tuh apa aja yang harus disiapkan. Misalnya surat keterangan bekerja, kemudian financial letter yang harus kalian urus dari bank, kemudian banyaklah, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, mungkin 5-7 ya, gue lupa, dan ngisi form yang lumayan agak ribet ya. Jadi itu aja buat kalian yang mau away. Jadi kalau kalian kurang jelas bisa DM gue akan dengan senang hati membantu menjelaskan fast respon lah. Mudah-mudahan bisa fast respon ya. Oke, soal kemana nanti kita akan bermain di Australia, karena Australia ini seperti yang gue sampaikan berkali-kali, venue-nya itu selalu berubah-ubah ya, beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan selalu di GBK ya, walaupun waktu itu sempat ada isu waktu lawan Australia itu di Gelora Bung Tomo, tapi intinya kita selalu di GBK lah. Di Australia itu enggak, pindah-pindah. Di Australia ada beberapa kota besar lah ya, kurang lebih 5 mungkin 6 yang sepertinya digilir. Gold Coast udah pernah, Adelaide udah pernah, kemudian satu lagi Melbourne. Jadi Gold Coast, Adelaide, Melbourne. Nah, 2 kota yang lumayan besar yang belum dapat giliran adalah Sydney dan Perth. Nah, dari kasakusuk dengan teman-teman, baik Garuda Australia, baik dari yang semualah gitu ya, kita berkesimpulan kemungkinan besar nanti kita akan menghadapi Australia itu di Perth. Nah, nanti kemudian Australia pertandingan terakhir di grupnya itu lawan Arab, kemungkinan akan di Sydney, ditutup di kota besar ya. Jadi tapi itu nanti dulu tiketnya ya. Soal tiket sekedar informasi aja, kalau ke Perth ini relatif murah. Kalau gua nggak salah tuh nggak sampai 5 juta PP. Jadi murah nih, kesempatan buat kalian. Penerbangannya juga kalau dari Bali 4,5 jam. Jadi enak lah, menyenangkan, karena memang dia kok salah satu kota terdekat dengan dengan wilayah Indonesia ya. Maksudnya zona waktunya. Ya itu, jadi kalian bisa ngurus visa dulu. Nah, nanti kalau begitu udah tahu kotanya di mana ditentukan, which is kemungkinan Perth, itu kalian bisa langsung beli tiket secepat mungkin supaya murah, nggak dapat mahal, dan ada penerbangan pesawat domestik lah, batik itu ada segala macam ya. Oke, last but not least soal Mass Hilgers. Jadi gue dapat informasi Mass Hilgers, gue akan sertakan ya, gue sertakan sumbernya, jadi supaya jangan disangka hoax ya.
Tapi sekali lagi ini bisa kita telaah. Gue lebih kepada implikasinya yang nanti akan dia dapat kalau dia itu pindah klub. Oke. Jadi ada informasi yang mengatakan pakai bahasa Belanda ya. Hilgers meninggalkan FC Twente, Spanyol, Italia atau 3 Belanda besar. Nah, kalau kita lihat dari klub yang didiami sekarang oleh Hilgers yaitu Twente, ini kan main di Eropa ya, walaupun di Europa League, maka logikanya dia akan pindah ke klub juga yang punya apa ya, main di kompetisi Eropa juga gitu. Jadi either itu tetap Europa League atau bahkan Liga Champions. Jadi 3 besar itu kan di Belanda itu siapa ya? Kalau nggak salah PSV, Utrecht atau apa ya? Nanti gue share lah, gue lupa. Nah itu mungkin ke situ, which is ini satu lompatan. Atau mungkin dia bilang ke Spanyol. Kita nggak tahu ke Spanyol kemana, ke Sociedad kah atau kemana. Lalu satu lagi dari Italia. Ya lagi-lagi nih kemungkinan besar klub besar. Mudah-mudahan aja ke Milan ya kan. Milan lagi butuh, lagi ganti-ganti mulu juga tuh formasi di belakangnya nih. Jadi apapun itu kita berharap ini implikasinya positif. Level permainan dia meningkat, meskipun juga kuantiti pertandingannya akan tetap banyak ya, karena ada main di Liga, di Piala Liga dan juga di Champions League. Yang pasti kita dukung semua apapun keputusan yang bersangkutan, dan kita akan senang kalau dia bisa main di klub besar. Pasti akan lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Dan kita memundurkan dia pada bulan Maret nanti saat menghadapi Australia. Kenapa? Karena Justin Hubner dipastikan tidak bisa tampil ya. Nanti tinggal kita shuffle kira-kira siapa nih yang akan menempatkan CB kiri sama CB kanan. Karena CB tengah sudah pasti, siapa lagi kalau bukan Bang Jai kan. Tinggal nanti yang isi Hubner, apakah Rido digeser ke kiri, Hilgers di kanan, atau kebalikannya. Rido udah cocok nih sama Jai kan. Rido di kanan, Jai di tengah tuh udah kompak banget. Terus kemudian Hilgers digeser ke kemudian ya Hilgers di kiri, kita nggak tahu. Tapi yang gue tahu, Hilgers itu kalau main di Twente itu hampir nggak pernah main di CB kiri. Selalu di CB kanan berduet dengan Max Bruns. Jadi kemungkinan besar ya kemungkinan Rido yang digeser ke kiri. Tapi kita nggak tahu. Yang pasti kita berharap Hilgers aman bulan Maret nanti sehingga dia bisa tampil membela Indonesia. Dan satu lagi mencari pengganti Ragnar ya. Ragnar karena dipastikan absen menghadapi Australia. Mungkin Reinders, it's time for him, atau mungkin oleh Romney ya. Oke, terima kasih teman-teman udah menyimak. Itu dia video dari gua. Salam sehat dan juga sampai nanti. Bye bye.